Di sebuah sudut negeri yang jarang tersentuh sorotan, berdirilah sebuah desa kecil yang hidup dalam kesunyian dan kebiasaan lama. Di sanalah tinggal seorang nenek renta bernama Mak Rahayu, perempuan tua dengan tubuh rapuh dan langkah yang kian pelan dimakan usia. Rambutnya memutih sepenuhnya, wajahnya dipenuhi keriput yang menyimpan ribuan cerita hidup, tentang kehilangan, tentang bertahan, dan tentang menerima takdir dengan lapang dada. Tak pernah terlintas di benak siapapun bahwa di usia senja, ketika hidup seharusnya diisi dengan doa dan ketenangan, Mak Rahayu justru harus menghadapi cobaan yang paling menyakitkan. Sebuah peristiwa kelam merenggut ketentraman hari tuanya dan mengguncang nurani siapa saja yang mendengarnya. Kisah ini bukan tentang sensasi, melainkan tentang kekuatan seorang manusia yang memilih berdiri, bahkan ketika dunia seolah runtuh di hadapannya. Mak Rahayu menjalani hari-harinya seorang diri. Suaminya telah lama meninggal. Begitu pula anak sematawayangnya yang pergi lebih dulu menghadap Tuhan. Sejak itu rumah kecil berdinding kayu menjadi saksi bisu kesendiriannya. Ia bangun sebelum matahari terbit, menyiapkan air panas, lalu berjalan perlahan ke kebun kecil peninggalan almarhum suaminya. Dari sanalah ia bertahan hidup, menanam singkong, sayur seadanya, dan menjual hasilnya ke pasar desa. Meski hidup serba kekurangan, Mak Rahayu dikenal sebagai sosok yang lembut dan tidak pernah mengeluh. Ia lebih sering tersenyum daripada bercerita tentang lukanya sendiri. Setiap sore ia duduk di teras rumah sambil menatap langit, seolah berbincang dengan orang-orang yang telah lebih dulu pergi. Kesunyian adalah temannya, doa adalah kekuatannya. Hingga suatu hari ketenangan itu direnggut oleh peristiwa yang tak pernah ia bayangkan seumur hidup. Malam itu datang seperti malam-malam sebelumnya, sunyi, gelap, dan dingin. Mak Rahayu telah mengunci pintu rumahnya lebih awal, berharap bisa beristirahat setelah seharian bekerja di kebun. Namun takdir berkata lain. Di tengah kesunyian desa terjadi peristiwa yang tak pernah ia bayangkan akan menimpanya di usia senja. Dengan tubuh renta dan tenaga yang hampir habis, Mak Rahayu tak mampu melawan ketika kejahatan itu terjadi. Tidak ada jeritan, tidak ada perlawanan keras. Bukan karena rela, tetapi karena tubuhnya terlalu lemah dan hatinya terlalu terkejut untuk memahami apa yang sedang terjadi. Malam itu bukan hanya tubuhnya yang terluka, tetapi juga martabat dan rasa amannya sebagai manusia. Setelah semuanya berlalu, Mak Rahayu hanya bisa duduk terdiam. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia tidak berani bercerita kepada siapapun. Ia memilih menyimpan luka itu sendirian, berharap waktu akan menghapus rasa sakit yang ternyata justru semakin dalam. Beberapa bulan setelah peristiwa kelam itu, Mak Rahayu mulai merasakan perubahan pada tubuhnya. Awalnya ia mengira itu hanya penyakit usia tua. Namun rasa mual, kelelahan berlebihan, dan perut yang perlahan membesar membuatnya gelisah. Dengan langkah tertatih, ia akhirnya mendatangi bidan desa. Hasil pemeriksaan itu menghantam jiwanya lebih keras dari apapun. Mak Rahayu dinyatakan hamil. Dunia seolah berhenti berputar. Tangannya gemetar, matanya kosong. Ia tidak menangis, seakan air mata sudah habis lebih dulu. Kabar itu cepat menyebar ke seluruh desa. Warga terkejut, tidak percaya, bahkan ada yang mencibir. Ada yang bertanya dengan nada kejam, ada pula yang memilih menjauh. Namun di tengah badai penilaian manusia, Mak Rahayu hanya menunduk dan berbisik lirih. Saya tidak meminta ini, tapi saya harus kuat menjalaninya. Kehamilan itu bukan hanya mengguncang desa, tetapi juga membuka babak baru dalam perjuangan hidupnya. Sejak kabar kehamilan itu tersebar, hari-hari Mak Rahayu tak lagi sama. Langkahnya terasa lebih berat, bukan hanya karena usia dan kondisi tubuhnya, tetapi karena tatapan orang-orang di sekitarnya. Bisik-bisik mulai terdengar setiap kali ia lewat. Ada yang menatap iba, namun tak sedikit yang memandangnya dengan curiga dan prasangka. Beberapa tetangga yang dulu sering menyapa, kini memilih menjaga jarak. Ada pula yang dengan ringan menyebutnya sebagai aib desa, seolah luka yang ia alami adalah kesalahannya sendiri.
Setiap kata itu menusuk lebih dalam daripada rasa sakit fisik yang ia rasakan. Di rumah kecilnya, Mak Rahayu sering duduk sendirian di malam hari. Ia menangis tanpa suara, menggenggam perutnya yang kian membesar. Namun di tengah kehancuran itu, ia menolak membiarkan kebencian tubuh di hatinya. Dalam doa-doanya, ia berkata pelan, "Tuhan, jangan biarkan penderitaan ini membuatku menjadi manusia yang pahit." Kesendirian mengajarkannya satu hal, kekuatan sejati lahir saat seseorang memilih tetap manusiawi di tengah ketidakadilan. Di tengah tekanan dan hinaan yang terus mengampit, Mak Rahayu dihadapkan pada pilihan yang sangat berat. Usianya sudah tua, tubuhnya lemah, dan kehamilan ini penuh resiko. Banyak yang menyarankan jalan pintas agar penderitaan itu segera berakhir. Namun setiap malam Mak Rahayu merenung panjang, menimbang antara rasa takut dan suara hati runarinya. Suatu pagi, dengan napas tertahan dan air mata yang jatuh perlahan, ia mengambil keputusan paling berani dalam hidupnya. Ia memilih mempertahankan kandungan itu, bukan karena ia tidak takut, melainkan karena ia percaya satu hal, janin yang tumbuh di dalam tubuhnya tidak pernah memilih dilahirkan dari tragedi. Ia berkata dengan suara lirih kepada bidan desa, "Saya mungkin korban, tapi anak ini tidak bersalah." Keputusan itu mengejutkan banyak orang. Di usia senja, Mak Rahayu justru menunjukkan keberanian yang jarang dimiliki siapapun. Dari rahim yang terluka, ia memilih menumbuhkan harapan. Waktu berjalan dan keputusan Mak Rahayu perlahan membuka mata banyak orang. Kisahnya terdengar hingga ke desa sebelah, lalu sampai ke telinga relawan kemanusiaan dan pendampingan sosial. Untuk pertama kalinya sejak peristiwa kelam itu, Mak Rahayu merasa tidak sepenuhnya sendirian. Ada yang datang bukan untuk menghakimi, melainkan untuk mendengarkan. Pendampingan mulai diberikan. Ia ditemani saat memeriksakan kehamilannya, dibantu memenuhi kebutuhan dasar, dan yang terpenting diberi ruang untuk bercerita tanpa rasa takut. Beberapa warga desa yang dulu menjauh mulai mendekat kembali. Ada yang meminta maaf dengan lirih, ada pula yang membantu diam-diam. Mak Rahayu tidak menyimpan dendam. Ia menerima uluran tangan itu dengan sederhana. Baginya keadilan bukan tentang balas dendam, melainkan tentang pemulihan. Keberaniannya bersikap jujur dan bertahan telah mengubah cara orang memandang korban. Dari seorang nenek renta, lahirlah pelajaran besar tentang empati dan kemanusiaan. Hari demi hari perut Mak Rahayu semakin membesar. Setiap gerakan kecil dari dalam rahimnya ia sambut dengan air mata. Bukan air mata ketakutan, melainkan air mata harapan. Di usia senja ia belajar kembali arti menjadi seorang ibu. Bukan ibu yang sempurna, tetapi ibu yang memilih mencintai meski hatinya pernah dihancurkan. Seringkali ia duduk di tepi ranjang kayunya, mengelus perutnya sambil berbisik pelan, "Nak, mungkin dunia tidak adil pada kita, tapi ibu akan berusaha membuatmu merasa dicintai." Kata-kata itu menjadi penguat di saat tubuhnya lemah dan nafasnya pendek. Kehamilan itu bukan lagi sekedar pengingat luka, melainkan simbol keberanian. Dari peristiwa paling gelap, Mak Rahayu menyalakan cahaya kecil yang menerangi banyak hati. Ia membuktikan bahwa harapan bisa tumbuh di tempat yang paling tidak terduga, bahkan dari rahim seorang nenek yang terluka, namun tak pernah kehilangan kasih. Kisah Mak Rahayu bukanlah cerita tentang aib, melainkan tentang keteguhan seorang manusia yang menolak runtuh oleh kejahatan. Di usia ketika banyak orang memilih menyerah pada keadaan, ia justru berdiri dengan cara paling sunyi, melalui kesabaran, keberanian, dan kasih yang tidak bersyarat. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Peace out.